Yo isok, balik lagi bareng gua Kisolepet. Tentunya gua masih ada di salah satu makam yang kemarin gua upload ketika gua mencari seorang yang tinggal di tengah-tengah kuburan ini. Beberapa hari yang lalu gua kesini dan gak bertemu dengan beliau. Namun kali ini gue dibantu sama sohib gua yaitu Dendeni, alhamdulillah, dan bisa bertemu dengan Pak Sundang. Konon katanya Pak Sundang itu udah 21 tahun nih cuy tinggal di sini. And then dia pernah ngajakin istrinya yang sedang hamil tua tinggal di kuburan ini. Gokil gak sih? Sekarang kita langsung aja cekidot untuk mengunjungi atau mencari rumah di tengah kuburan. Dan gue ingin ingetin ke kalian untuk tekan tombol like dan jangan lupa komentar di bawah ini. Dan kalian yang baru masuk, gue inginkan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar gue semakin semangat untuk eksplorasi selanjutnya. Check it out. Dan di sini teman-teman akan aku bawa perjalanan menuju ke rumahnya Pak Sundang yang ada di tengah-tengah kuburan. Di sebelah jalan akses masuknya melalui kebun-kebun dan lumayan jauh dari jalan raya. Sekarang kita gas aja menuju ke sana biar kalian tahu bahwa di tengah-tengah kuburan ini ada yang tinggal dan ada rumah yang ala kadarnya nih cuy. Namun dibalik semua itu kita bakal tanya ke orangnya kenapa sih dia mau tinggal di tengah kuburan dan kenapa sih dia mau rela tinggal di tengah kuburan beserta anak dan istrinya saat itu. Ini kacau. Oke, ini di langit juga udah mendung banget nih cuy. Jadi kita langsung gas aja mempercepat durasi waktu ya cuy. Dan teman-teman, ngeri-ngeri sedap sih kalau malam hari karena ini tengah kuburan gitu loh. Gue nggak banyak ngomong sebenarnya, dan di belakang gua itu kayaknya ada kayak orang meninggal baru, tapi kita nggak fokus ke situ. Kita cari aksesnya biar kalian bisa tahu di sini itu banyak kebun-kebun juga nih teman-teman. Ya, kalau kita lihat ke sana itu, men, itu sebenarnya kebun-kebun juga, tapi nggak ada akses masuk. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut aja menuju ke jalan. Tuh kan, di sini juga ada makam baru lagi, cuy. Keren. Nah, apa yang dirasakan ketika tinggal di tengah kuburan dan ternyata ada makam baru gitu loh. Dan oh, kita udah hampir sampai nih. Dan di sana sudah ada teman gue ya, sohib gue, dan Dini juga udah ngobrol-ngobrol juga tadi. Makanya kita langsung aja. Mereka ada di sana. Ini rumahnya. Rumah di tengah kuburan. Ayo kita lanjut, let's go. Oke teman-teman, dan sekarang gue udah berada sama Pak Sundang. Alhamdulillah kita bisa ketemu karena beberapa hari kemarin saya udah berusaha kesini tapi Pak Sundang banyak tamu. Iya. Ya, kenalin dulu Pak Sundang, Solepet. Nah, oke Pak Sundang, ini bener nih Pak Sundang tinggal di sini nih. Bukan hanya tinggal, tidur pun di sini. Oh, tidur di sini juga. Wah, aku mendapat informasi dari beberapa narasumber ya Pak Sundang. Iya. Pak Sundang ini udah lebih dari 21 tahun ya. 21 tahun Mas saya di sini. Itu ceritanya gimana Pak Sundang kok bisa sampai di sini? Cerita awalnya gini Mas. Pada waktu itu saya dapat amanat dari almarhum bapak saya yang udah meninggal gitu. Oke. Saya suruh, ya intinya cara mudahnya bicara itu tapalah ya. Tapa di tempat sunyi, yang lebih bagus mengambil tempat di kuburan itu. Setelah saya jalani 21 hari, intinya berpuasa gitu, lama kelamaan pada akhirnya aku menyatu seketika waktu itu kembali ke rumah. Anda peta Mas, inginnya di sini. Oh gitu. Inginnya di sini. Coba lagi aku kembali ke rumah, jam 2 tidur di rumah, kembali maning ke sini Mas. Seolah-olah ada yang bicara nengkana jadi tinggal. Oke, berarti seolah-olah ada bisikan Iya. ya di sana jangan ditinggal gitu ya. Nah, berarti selama 21 tahun itu Pak Sundang
pertama kali tidur di sini itu kita juga mendapat informasi Pak Sundang mengajak istrinya yang hamil tua ya? Saya mengajak anaknya, istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Mas. Oh my god. Saya taruh di sini, Mas. Lalu apa yang terjadi, Pak? Pada waktu itu istri saya itu ndak kuat diomelin, berarti kakak ipar aku, istri kakak aku gitu. Pada akhirnya terjadinya bentrok, terus merasa nggak kuat. Nah, saya suruh kembali ke orang tuanya, dia nggak mau. Wis, saya bisa-bisanya sampean wis nyumpan dokon ngendi, akhirnya saya taruh di sini, Mas, terpaksa. Oh, gitu. Selama 2 minggu, 3 minggunya saya diusir dari sini, dari pihak warga. Oke, berarti asal usul ngajakin istri yang sedang hamil dan anak-anak ke sini itu sebelumnya ada cekcok ya, Pak? Ya? Iya, ada cekcok sama adik, sama itu kakak ipar aku. Kakak iparnya. Nah, lalu selama 2 minggu itu apa yang terjadi, Pak, dengan Bapak, istri dan anak-anaknya di sini? Maksudnya ini kan Bapak tinggal di sini, tidur di sini, di tempat ini ya? Iya, di tempat ini. Tempat ini. Ini kan di kuburan, Pak. Kau sadar ini di kuburan? Di kuburan loh. Apalagi kan orang Jawa itu kalau kita ngomong sedang hamil itu kan menjauhi segala hal sesuatu yang berhubungan dengan goib, Pak. Iya, aku ngerti. Nah itu Bapak malah masuk ke area itu. Aku masuk ke area sini. Pada waktu itu selama 2 malam memang istri saya diganggu, Mas. Diganggu? Iya, silih berganti diganggu. Ada perempuan lewat, ya, ada kepala cuma hanya rambutnya panjang lewat, ada yang mau pegang perutnya. Cuman antisipasi saya itu jeli, jangan ganggu istri saya. Aku herannya penghuni sini sekali aku ucap dia nggak ganggu lagi, Mas, gitu. Oh, sekali diucap dia nggak ganggu lagi. Iya, Mas. Nah, berarti anak usia berapa waktu itu, Pak? Pada waktu itu usia anak saya itu masih kecil-kecil, Mas. Sekolah SD, SD ya? kelas 2. Terus yang perempuan yang adiknya itu belum sekolah. Ya intinya baru bisa berjalan lah gitu, Mas. Oh, baru bisa berjalan ya? Iya. 1 tahun lebihan ya, Pak? Oh my god. Gitu teman-teman. Jadi kalian bisa bayangkan sesuatu hal, sebuah keluarga kecil yang hijrah tinggal di kuburan. Kalian bisa bayangkan secara tidak langsung gitu. Jadi karena ada sebuah pertengkaran ataupun tidak nyambung dengan keluarga lain, akhirnya dia harus tersingkirkan dan masuk ke kuburan. Kalian bayangin aja deh gitu. Jadi kalian yang masih akur sama keluarga, masih berhubungan baik dengan saudara-saudara, kalian harus bersyukur dan harus menjaga ya, Pak. Iya, jaga Harus sebaik menjaga mungkin. Sebaik mungkin biar Ya, tidak terjadi. bila ada masalah selesaikan secara baik-baik. Jadi saya ini sebagai contoh gitu. Iya, teman-teman. Ini sangat menyedihkan kalau menurut saya, Pak, karena nggak habis pikir harus rela membawa anak dan istrinya itu di tengah-tengah kuburan ini, tidur bersama, aktivitas di sini. Tapi selama 2 minggu itu istri kuat, Pak ya? Kuat, tidur di sini. kuat, Mas. Kuat. Anak-anak Tiap pun malam kuat ya? dia kan ahli dikir, tiap malam dikir, Mas. Oh, subhanallah. Tiap Keren. malam dikir. Oke. Jadi itu sebuah pengalaman yang baik dan pelajaran untuk kita semua ya, teman-teman. Untuk saling menjaga antara saudara dan keluarga. Nah, Pak, itu kan selama 2 minggu atau 3 minggu tadi istri di sini? 2 minggu, terus hampir 3 minggunya saya diusir warga gitu. Hampir 3 minggu diusir warga. Iya. Itu warga daerah sini. Warga daerah sini. Tapi kenal Pak Sundang ya? Kenal semua. Nah, itu siapa yang ngusir, Pak? Ya, ngusirnya itu ngusir benar. Dia merasa kasihan pada anak-anak aku. Oh my god. Dia bilang boni, sampean bupan mati panurip posisi dewa kan kuburan ora apa-apa, tapi bocah jatuhkan kuburan melas. Saya iki bocah tak cukup nyong ya. Hari sampean melas bocah yo melu aku. Lalu Bapak kasihkan anaknya atau gimana? Iya dibawa, anak saya dibawa. Sama istri segala dibawa. Oke. Itu ke kemana, Pak? Tuh ke rumah saudara saya, dia masih saudara sebenarnya. Oh, dibawa ke rumah saudara. Lalu setelah itu tinggal di rumah saudara atau balik lagi ke sini? Saya kembali ke sini, tahu-tahu tante saya itu datang.
wis daripada angel-angel mbuh mati mbuh urip bojone sampean anaknya yo melu aku ya. Mangan orang mangan melu aku ya. Pada akhirnya aku ikut tantunya selama 2 tahun Mas. Itu tante Pak Sundang. Iya. Masih hidup, Pak. Masih hidup. Masih hidup. Itu orang sini juga atau Orang sini Mas. Dia satu-satunya orang yang peduli sama aku. Satu-satunya orang yang peduli, Pak ya. Oke, setelah dieksekusi atau digerebek sama warga, anak Bapak dibawa karena warga sekitar itu kasihan kan membawa anak istri di sini. Iya. Sehingga dikasihkan ke tantenya ya. Iya. Lalu setelah itu istrinya melahirkan di mana, Pak? Istri saya melahirkan di rumah tante saya juga. Di rumah tante. Itu Tiga-tiganya. anak ketiga ya? Iya. Anak ketiga. Anak ketiga pas lahirnya jam 1 malam, harinya Jumat Kliwon. Mas. Jam 1 malam Jumat Kliwon. Mm-mm. Wah. Beda cerita kalau lahirnya di sini. Pak, ya. Ngeri lah. Oke, jadi gitu teman-teman. Nah, lalu setelah itu apa lagi, Pak? Istri nggak pernah kesini lagi? Setelah itu istri baru melahirkan selama 1 minggu. Ketika waktu itu ikut tante saya sehingga diboyong sama orang tuanya ikut ke Tegal gitu. Oh, orang tua istri. Iya, orang tua Oke. istri. Lalu Di sana sampai anaknya itu besar sampai bisa berjalan gitu. Dia di sana. Saya tetap di sini, Mas. Saya tetap di sini. ini ada suara tokek juga, teman-teman. Ini di sekitar sini. Jadi kalau malam pun Bapak tidur ada tokek bunyi gini, Iya, sering juga, Pak ya? sering. Oke, jadi memang untuk situasi kondisinya seperti ini teman-teman di tengah kuburan. Ini juga mendung, kayaknya juga udah gerimis-gerimis. Ya, menurut kita sangat memprihatinkan teman-teman. Jadi dan sangat aneh karena Bapak ini berani tidur di sini. Dan aku udah beberapa kali menggali informasi di area sini, memang makam ini terkenal angker ya, Pak ya? Iya, dulunya Terkenal angker. ya, Pak ya? Dulunya angker. Dulu angker. Iya. Dulunya waktu tahun 1986 di sini sering ada penculikan gaib gitu. Penculikan gaib maksudnya? Kadang ada orang lewat pedagang tahu itu. Tahu-tahunya itu dagangannya diturunkan, orangnya aja ke sini, tahu-tahu sadarnya di kuburan. Oh my god. Sering terjadi ya gitu, Mas. Itu Bapak udah di sini? Iya. Saya belum di sini Oh, waktu belum itu. ya. Sebelumnya berarti udah terkenal angker ya, Pak ya. Bahkan memang beberapa narasumber warga-warga sekitar sini juga sempat ngomong di sini memang angker, Mas. Angker, Mas. Luar biasa angkernya. Oke. Nah, selama kejadian apa sih, Pak? Apa yang terjadi ketika Bapak di sini? Maksudnya kejadian-kejadian fenomena-fenomena yang Misteri gitu. misteri nggak bisa nggak bisa dibayangkan atau nggak bisa dilihat kasat mata. Apa yang Bapak peroleh dari sekitar tempat tinggal Bapak di sini, Pak? Ini sebuah makam. Makam itu tempatnya para arwah gitu. Sering aku dilihatin penampakan yang kayak gitulah. Ada yang minta jabat tangan. Oh, Ada yang posisi aku terus tidur terus dibangunin. oh my god. Itu secara waktu sadar itu, waktu bangun tidur itu lihat ada orang yang Lihat, bangunin? memang ada, Mas. Lihat ada. Posisi aku dibangunin. Terus tahu-tahu hilang. Itu tidur di sini, Pak? Tidur di sini aku. Oh, ini ada makam juga ya, Pak ya? Iya, ini makam Ini yang- sesepuh. Pada waktu itu aku tarung juga sama ini, Mas. Oh, Tarung juga katanya kalau memang kamu ingin nyaman di situ, aku minta setetes darahmu. Saya gigit di sini, Mas. Pada akhirnya aku alhamdulillah dapat lantaran perlindungan dari ini. oke. Awalnya bertarung, sekarang melindungi.